Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang dengan sukacita akan melayani Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan pagi hari ini dibawakan oleh Amang Pendeta Sahat Parulian Nababan dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa kami yang Maha Pengasih, sebab Engkau telah memelihara kami hingga hari ini. Di pagi ini sebelum kami memulai aktivitas, terlebih dahulu kami beribadah kepadamu, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami makna firman Tuhan yang menuntun hidup kami sepanjang hari ini. Kasihanilah kami ya Bapa, dengarlah doa kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang mendengarkan siaran Radio Pelita Kasih pagi hari ini, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 4 dimulai dari ayat 26 hingga ayat 29. Markus pasal 4 dimulai dari ayat 26 hingga ayat 29. Beginilah firman Tuhan. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Hingga demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang menjadi ayat pembimbing bagi kita adalah ayat 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah buah ketaatan dalam hidup kita. Tema ini berpedoman ke ayat 28 yang mengatakan, "Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu." Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam mengajarkan firman Tuhan kepada orang ramai, Yesus memakai berbagai perumpamaan untuk menjelaskan makna firman Tuhan. Tujuan menjelaskan firman dengan perumpamaan adalah agar orang ramai yang mendengar pengajaran Yesus dapat dengan mudah memahami pernyataan kasih Allah, dapat memahami kehendak Allah, dan dapat melakukan kehendak Allah dalam perilaku hidup sehari-hari. Dengan demikian, perilaku umat yang mendengar pengajaran Yesus itu berkenan bagi Tuhan, karena beriman yang teguh dan mematuhi
kehendak atau perintah-perintah Allah. Ada perumpamaan tentang petani yang menabur benih, dan benih itu jatuh di 4 ragam tanah, yaitu tanah pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang ditumbuhi semak duri, dan tanah yang diolah dengan baik. Benih adalah firman, dan tanah adalah gambaran hati manusia. Benih yang jatuh di tanah yang dipersiapkan dengan baik, itulah yang menghasilkan buah yang banyak. Itu adalah gambaran hati umat yang sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan, sehingga buah iman dan ketaatan nyata dalam hidup mereka. Beriman yang teguh, hidup dalam kebenaran, dalam kejujuran, dalam kasih, sukacita, dan kedamaian kepada sesama. Ada perumpamaan tentang pelita. Kalau seseorang menyalakan pelita, tentu ia memerlukan cahaya terang dari pelita itu. Cahaya terang untuk menerangi ruangan atau kamar. Oleh karena itu pelita yang dinyalakan itu harus ditaruhnya di kaki Dian, agar cahayanya menerangi sekitar ruangan rumahnya. Tidak mungkin orang menutupkan gantang atau tempayan pada pelita itu. Sebab jika ditutupi, maka cahaya terang pelita itu tidak terpancar. Bahkan pelita itu akan padam. Pelita yang menyala harus ditaruh di kaki Dian. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita terima harus nyata dalam perilaku hidup kita yang baik dan benar dan kudus, agar orang di sekitar kita merasakan manfaat kebaikan dan kebenaran dari perilaku kita, dan orang lain dapat meneladaninya perilaku hidup kita yang baik dan mereka memuji Tuhan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan dalam Nas Markus pasal 4 ayat 26 hingga ayat 29 ini tentang benih yang ditanam di lahan yang dipersiapkan dengan baik. Benih itu akan tumbuh subur, berkembang, sehingga pada waktunya menghasilkan buah yang banyak. Petani itu hanya mengerjakan bagiannya atau tanggung jawabnya sebagai petani, yaitu ia bekerja keras mengolah lahan pertaniannya dengan baik. Ia menaburkan benih yang unggul, ia menyirami tanamannya, menyiangi atau membersihkan tanamannya dengan membuang rumput-rumput. Ia juga berupaya untuk membasmi hama yang dapat merusak tanamannya. Tetapi proses tumbuh berkembangnya batang, datangnya bunga, dan berbuahnya tanaman itu adalah pekerjaan kuasa Tuhan yang bekerja dalam proses alam dan pada tanaman itu. Petani itu tidak dapat berbuat sekehendak hatinya, memaksakan agar tanaman itu segera berkembang, segera berbunga, segera berbuah, dan segera matang agar segera memetik hasil atau panen. Petani itu harus bersabar menunggu proses pertumbuhan, dan saatnya tanaman itu berbunga, berbuah, dan matang untuk dipanen. Ada 2 pengajaran yang disampaikan kepada kita dalam nas ini. Pertama, yang harus kita pahami adalah pekerjaan kuasa Tuhan yang memberkati pelayanan pekabaran Injil atau penyampaian nasihat-nasihat penuntun hidup. Kita dengan tekun dan tulus menyampaikan firman Tuhan, mengajarkan nasihat-nasihat penuntun hidup, tetapi cara kerja kuasa Tuhan berbeda dengan pola pikiran kita. Pikiran kita kadangkala dipengaruhi keinginan untuk segera melihat hasilnya. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan atau memberi nasihat, kita inginkan untuk segera melihat hasilnya, yaitu perubahan, membentuk perilaku yang baik, atau yang kita sebut ada pertobatan. Dan jika hasil itu belum juga kelihatan,
kita berprasangka bahwa usaha kita itu sia-sia, Tuhan tidak memberkatinya. Apakah upaya yang baik itu akan sia-sia? Apakah Tuhan tidak bekerja untuk menuntun atau menegur seseorang agar berubah kepada yang baik? Dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11, Tuhan mengatakan, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya." Tuhan ingin menuntun umat manusia kepada yang baik. Tuhan ingin agar manusia melakukan perintah Tuhan. Maka Tuhan bekerja. Kuasanya terus bekerja dalam hidup manusia. Tetapi rahasia pekerjaan kuasa Tuhan berbeda dengan pola pemahaman kehendak kita. Pekerjaan kuasa Tuhan boleh saja kelihatan segera hasilnya, tetapi mungkin juga dalam waktu yang lama baru nyata buahnya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pendeta Walter Poss dalam bukunya Tafsiran Injil Markus menuliskan, ada seorang pekabar Injil yang berkhotbah di kampung tempat pelayanannya. Ketika itu hanya ada satu orang yang datang beribadah mendengar khotbah itu. Meski hanya ada satu orang, pekabar Injil terus berkhotbah dengan setulus hati. Dan setelah ibadah selesai, orang yang mendengar tadi segera pergi, sehingga si pekabar Injil tidak sempat berbincang-bincang lagi. Dan mereka tidak pernah lagi bertemu. Sia-siakah pelayanan penaburan firman itu? 20 tahun setelah pelayanan itu, pekabar Injil itu bertemu dengan seseorang pendeta di daerah yang lain. Dan pendeta itu berkata kepada si pekabar Injil, "Tidakkah Bapak penginjil mengenal saya? Masih ingatkah Bapak waktu berkhotbah, di mana hanya ada satu orang yang hadir mendengar? Sayalah orang itu. Roh Kudus bekerja meneguhkan hati saya, sehingga saya menjadi pekabar Injil. Dan di daerah ini saya telah mendirikan persekutuan jemaat Tuhan." Ternyata penaburan firman itu tidak sia-sia. Firman itu bertumbuh dan berbuah, meski lama baru nyata buahnya. Pengalaman pekabar Injil ini persis seperti yang dijelaskan dalam nas renungan ini. Kuasa Tuhan yang bekerja menumbuhkan firman dan memberi buah atau hasil. Baiklah kita sebagai pelayan yang menyampaikan firman Tuhan, atau kita yang memberi nasihat kepada teman, atau juga para orang tua memberi nasihat kepada anak-anak dalam keluarga, kita harus tetap tekun menyampaikan firman, menyampaikan nasihat yang baik itu, dan mengharapkan Tuhan bekerja memberi hasil atau buah yang baik. Pengertian kedua, kita yang mendengar firman Tuhan atau menerima nasihat atau pandangan yang baik, janganlah kita menyia-nyiakan firman atau nasihat yang baik, yang menuntun kita kepada hidup yang baik, yang diberkati Tuhan. Janganlah kita mengabaikan tuntunan Roh Tuhan yang bekerja untuk mengubahkan hidup kita menjadi yang lebih berkenan bagi Tuhan, supaya dalam hidup kita nyata buah-buah yang banyak dan baik, yaitu buah-buah ketaatan akan firman Tuhan. Jadilah kita sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Demikianlah renungan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus
memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa, sebab kami telah mendengar firman-Mu. Kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk menghayati firman-Mu, agar kami menerima firman Tuhan yang meneguhkan iman kami dan menuntun hidup kami untuk berbuah dalam kasih, kebenaran, kebaikan, dan kedamaian kepada sesama di sekitar kami. Ya Allah Bapa, berkatilah kami bekerja hari ini untuk mencari nafkah hidup kami, agar kami memperoleh berkat-berkat-Mu melalui pekerjaan kami, untuk kesejahteraan hidup kami. Agar dengan berkat yang Tuhan berikan, kami juga menjadi saluran berkat bagi sesama yang sangat membutuhkan bantuan kasih. Engkaulah sumber keselamatan bagi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya dan dari penyakit. Kami juga mendoakan sahabat Radio Pelita Kasih dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa memberkati mereka yang mendengar firman-Mu, sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka beroleh keselamatan. Berkatilah mereka agar berhasil dalam pekerjaan mereka. Berilah penghiburan bagi orang yang berduka, agar mereka menang atas pergumulan hidup dan bersukacita memuliakan nama-Mu. Berilah kesembuhan bagi orang yang sakit, agar mereka bersukacita bersyukur kepadamu. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan di rumah sakit dan di klinik-klinik, agar mereka terhindar dari penyakit dan virus yang berbahaya dalam menjalankan pelayanan bagi semua pasien. Berilah pertolongan bagi orang yang kesesakan agar mereka menang atas pergumulan kehidupan mereka dan bersukacita bersyukur kepadamu. Berkati juga Radio Pelita Kasih yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu, agar tetap jaya mengudara menjangkau banyak orang yang merindukan sapaan firman-Mu. Dengarlah doa kami, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Amang Pendeta Sahat Parulian Nababan di nomor telepon 0813 6170 5696. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan melalui YouTube HKBP Kernolong. Renungan harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja selama pandemi COVID-19, didistribusikan secara online. Dan mulai tanggal 9 Agustus 2021, renungan malam Shalom dapat didengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong mulai pukul 8 malam. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna berkapasitas 350 kursi dan bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat dengan nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Sehubungan dengan berlakunya PPKM level 3 mulai tanggal 15 Februari hingga 21 Februari, ibadah ditetapkan 2 kali, yaitu ibadah pukul 9.30 WIB dilaksanakan secara tatap muka dan disiarkan secara langsung di kanal YouTube HKBP Kernolong. Ibadah kedua pukul 5 sore tanpa live streaming. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran bersama 23 orang sintua dan 1 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Inang Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar setia Radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Horas.